Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini kulluhu khair wa in asaba al khair syakara wa in asaba syarra sabara. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hal yang tidak bisa lepas bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang mukmin. Yang pertama adalah setiap orang muslim akan merasakan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan. Dan yang kedua, akan merasakan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang membingungkan. Ini semuanya pasti terjadi. Oleh sebab itu, maka bagaimana cara menghadapi ketika terjadi dua perkara itu? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan alangkah kagumnya kepada orang mukmin. Semua urusannya itu baik. Kenapa? Karena orang muslim itu, orang mukmin itu, ketika ia mendapatkan sesuatu yang dirasakan baik, senang, menyenangkan, gembira, dan menggembirakan, maka dia akan bersyukur. Dan ketika menimpa kepada mereka sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, menyedihkan, membingungkan, atau dalam arti yaitu musibah atau kejelekan-kejelekan, maka bagi mereka bersabar. Maka syukur dan sabar ini adalah sesuatu yang menjadikan takjub bagi seorang Rasul. Dan tentunya dengan syukur dan sabar ini itu tidak ada sesuatu yang jelek. Itu semuanya adalah baik bagi orang-orang mukmin. Lantas yang jadi masalah, bagaimana supaya kita bisa meningkatkan rasa sabar dan syukur ini? Tentunya yang pertama adalah kita harus berlapang dada menerima kenyataan yang Allah takdirkan. Menerima kenyataan yang Allah takdirkan. Ketika Allah menakdirkan sesuatu yang menyenangkan, maka harus diterima dengan bentuk bersyukur kepada Allah. Ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan masaib, musibah-musibah, atau bisa dikatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka harus diterima dengan lapang dada bahwa itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah qada dan qadar. Jadi al-khair dan asyar yang menimpa kepada manusia itu tidak lepas dari sebuah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana menyikapi kedua hal tersebut? Tidak mustahil ketika tidak menyadari itu adalah sebuah qada dan qadar Allah, ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, bisa takabur, bisa ria, bisa sombong, bisa berkata bahwa ini adalah kehebatan diriku. Ini adalah bukan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Ketika menimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, kebingungan, kesusahan, berbagai musibah-musibah, maka tiada atau tidak sedikit orang justru aral, suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka seolah-olah menyalahkan kepada
ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bukan orang yang sabar. Maka disinilah bagaimana untuk orang bisa bersyukur dan bersabar kepada Allah, maka harus lapang dada, harus meyakini bahwa semuanya adalah tidak lebih dari sebuah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh-contoh orang yang diberikan kekayaan tidak bersyukur, mereka justru malah kufur, mereka malah bermaksiat, bahkan mereka jadi mudah untuk membuat kesalahan-kesalahan. Banyak orang yang justru menjadi kufur, menjadi orang-orang yang maksiat kepada Allah dengan ujian-ujian yang dipandang jelek. Oleh sebab itu, maka disinilah yang pertama untuk meningkatkan rasa syukur dan sabar kepada Allah, bisa menerima kenyataan yang ada bahwa kesemuanya ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin di dunia tidak ada yang mau mendapatkan musibah. Tidak ada di dunia manusia yang ingin menjadi orang yang sengsara. Tapi tidak bisa, itu semuanya karena masing-masing sudah ada yang namanya qada dan qadar. Yang kedua adalah untuk meningkatkan rasa sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, harus sering berkaca kepada yang lain. Bagaimana berkaca kepada yang lain? Ketika kita mendapatkan sebuah kekurangan, kita bisa berkaca kepada orang yang lebih mendapatkan kurang dari kita. Ketika kita mendapatkan sebuah kesuksesan, kita berkaca kepada yang lain. Bagaimana orang yang bersukses ketika dia tidak bersyukur kepada Allah, apa akibatnya? Ketika kita mendapatkan sesuatu yang jelek, maka kita lihat kepada yang lebih. Makanya wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ungduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kita. Kita akan merasakan bersyukur kepada Allah apapun yang terjadi, karena kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Terus begitu. Ketika menjadikan orang yang cukup lumayan, lihat kepada orang yang sangat di bawah atau yang di bawah kita. Ketika kita menjadi orang yang sukses, lihat kepada orang yang tidak sukses. Selalu berkaca kepada yang lain, itu akan memunculkan rasa syukur, rasa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwa supaya kita bisa meningkatkan rasa syukur dan sabar kepada Allah, harus kita bisa memutuskan dengan tenang. Jangan menjadi orang al-ajalah, cepat-cepat memutuskan. Kadang-kadang orang kalau cepat-cepat memutuskan, tidak mustahil itu ada keputusan-keputusan yang salah. Ketika kita mendapatkan sesuatu atau terjadi sesuatu kepada kita, maka kita harus tenang di dalam memutuskannya. Harus bagaimana, harus seperti apa kita jalankan ke depannya. Itulah diantaranya bahwa bagaimana untuk meningkatkan rasa sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah harus berlapang dada menerima kenyataan yang Allah takdirkan. Yang kedua adalah harus banyak bercermin kepada yang lain, artinya lihat kepada orang yang sebawah kita. Dan yang ketiga adalah jangan cepat-cepat memberikan sebuah keputusan, tapi harus memberikan keputusan-keputusan yang tenang. Jangan termasuk golongan-golongan al-ajalah di dalam memberikan atau memutuskan sesuatu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang syukur dan sabar. Dan mudah-mudahan pemirsa
memberi atau atau bisa mengambil sebuah ilmu yang kita mungkin pada kesempatan ini ada orang yang sedang mendapatkan sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, atau ada orang yang sedang mendapatkan musibah. Dan mudah-mudahan solusi baik kesenangan atau kesusahan, Rasulullah sudah memberikan sebuah ungkapan, yaitu syukur dan sabar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fi khairul lil Islam wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.